Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Terima kasih banyak telah mengklik video ini dan mau menonton video ini. Ya, pagi ini sekitaran di awal Mei tahun 2024. Sekarang gua lagi ada di sekitaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuju ke kantor di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Jadi, tanpa basa-basi lagi, sesuai thumbnail dan judul video ini, di sini gue bakal ngasih tips kepada kalian untuk pilih oli yang tepat, yang mantep, yang pas buat kalian semua. Jadi mungkin kalau kalian yang kiranya agak-agak baru di dunia perolian motor ini, kalian cukup baru, coba kalian tonton videonya sampai habis. Siapa tahu di dalamnya kalian dapat insight baru yang nggak kalian temuin di video-video lain. Nah, jadi let's go. Yang pertama, lu coba cek kekentalan oli yang ada dalam oli motor lo. Nah, kekentalan oli itu bisa dicek di angka setelah W ya. Jadi misalkan lu beli oli 10W strip, nah angka strip setelahnya itu menunjukkan kekentalan oli yang ada dalam oli tersebut. Semakin rendah angkanya, semakin encer olinya, dan semakin tinggi angkanya semakin kental juga olinya. Contoh, misalkan 10W strip 30. Nah, 30 itu termasuknya oli yang cukup encer dibanding dengan 10W strip 50. Jadi 30 lebih kecil daripada 50, berarti 30-nya lebih encer dan 50 lebih kental. Nah, di sini buat kalian yang pengen speeding yang cukup gila balap, yang pengen tampil agresif dan segala macam ya, pokoknya yang berhubungan dengan agresivitas motor, coba lu cobain oli yang lebih encer, seperti oli di 30, 25, ya itu cukup encer menurut gue. Jadi oli encer itu lebih enak, muter mesinnya tuh lebih kayak nggak ada nggak ada hambatan, lebih enak, lebih flawless, jadi bakal lebih agresif. Tapi buat kalian semua, yang pengen touring gitu kan, pengen lebih safety, lebih aman gitu kan, lebih adem motornya, coba kalian beli oli motor yang lebih kental. Contohnya kayak 40, 50, 60 dan seterusnya lah yang lebih kental. Tapi kayak umum di Indonesia sekitaran 40 sampai 60-an lah ya yang agak kental gitu. Semakin kental olinya, performa gesitnya ya, agresivitasnya akan turun ya. Tapi secara keademan mesin, secara suhu mesin akan tetap terjaga, tetap enak, dan enak dipakai buat jalan-jalan jauh juga, buat touring kemana itu bakal enak juga. Nah itu. Yang kedua, coba lu cek coba lu cek juga bahan dasar olinya, entah itu mineral, semi sintetik atau non sintetik ya. Jadi kalian misalkan sesuaikan aja dengan budget kalian. Kalau kalian kira-kira budgetnya kurang, coba kalian beli oli-oli mineral atau oli-oli yang standar, bisa standar pabrikan itu pakai oli mineral. Oli mineral ini base-nya tuh ya cuma oli kandungan minyak aja yang diolah sedemikian rupa dan menjadi oli-oli standar aja gitu kan. Dan performanya juga nggak begitu nampol ya, standar-standar aja gitu kan. Nah, mungkin kalau kalian yang ada budget lebih sedikit, kalian bisa pilih oli semi sintetik. Di pasaran banyak semi sintetik ester biasanya. Ester tuh dia semacam kandungan adiktif ya, kandungan aditif dari sebuah sintetik kimia buat ngebantu oli motor lu. Jadi terlepas dari dia oli minyak bumi dicampur dengan zat ester, biar dapat performa yang maksimal buat oli mesin motor lo gitu kan. Dan kalau lu mungkin budgetnya lebih banyak lagi dan pengen performa yang nampol, kinerja yang enak buat motor lu, dan lu sayang banget sama motor lu gitu kan, lu boleh pakai oli full sintetis, dimana kandungan ester full sintetis 100%, dimana bikin motor lu pastinya gila, suhu mesin terjaga, terus semua ngebut juga enak, mau dipakai buat touring juga enak, mau dipakai buat misalkan lu nggak sempat buat ganti oli, lu bisa pakai oli full sintetis selama 2 bulan 3 bulan lebih lah ya, tergantung kilometer motor lu. Dan itu pasti enak banget tuh, worth it dengan harganya gitu kan. Yang ketiga, yang selanjutnya, coba pilih. Nah, ini agak trik ini. Ini adalah grade oli yang biasanya ada di botol oli motor gitu kan. Yaitu nilai apinya. Nilai api. Nah, jadi lu coba lihat grade-nya, nilai api, ada tulisan API strip S. Nah, huruf setelah S itu dia menunjukkan kualitas grade olinya. Semakin dia kecil, semakin dia mendekati A, semakin dia kurang, semakin dia mendekati Z, semakin bagus. Nah, contohnya gini, misalkan api strip S
Habis S itu ada huruf misalkan L gitu kan. Nah, L. Ada lagi oli strip, habis huruf S-nya ada huruf L. Ada huruf O, sorry. L sama O itu lebih mendekati Z yang O kan, lebih jauh yang O. Berarti bagusan yang O gitu. Nah, jadi gitulah, lu pilih oli yang mendekati Z setelah nilai APS-nya itu. Dan itu menunjukin kualitas motor lu tuh lebih bagus gitu kan. Nah, itu tips dari gua. Dan yang terakhir mungkin nice to have aja buat kalian, buat bedain oli motor matic sama motor biasa atau motor kopling adalah itu dinilai JASO MA dan MB-nya. Kalau JASO MA itu biasanya buat oli motor-motor gigi, motor kopling yang basah. Kalau yang MB biasanya tuh motor kopling kering atau motor matic gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian punya oli dari Arab gitu, bahkan pakai bahasa Arab kalian nggak ngerti, tapi ada tulisan JASO MA, nah berarti itu buat oli motor manual. Kalau yang MB buat oli motor matic gitu kan. Nah, jadi kalian nggak bisa dibohongin lagi nih sama mekanik-mekanik ini kan. Ya pasti ada apa dampaknya ya kalau lu pakai oli-oli yang seling gitu yang beda gitu. Kayak gue sih nggak pernah pakai yang beda gitu ya, selalu gue cek sih. Tapi kalau kalian misalkan pakainya beda, kayaknya bakal ada hal yang nggak bagus aja sih kayaknya sih. Tapi kalau secara teknisnya gue nggak tahu gimana. Dan di sini gue punya rekomendasi buat kalian yang misalkan kalian punya motor 150cc, 250cc sampai 1000cc sekalipun, motor kopling ya, motor kopling gigi. Gue punya rekomendasi yaitu Ippone Full Power Katana 10W40, di mana dia itu udah ada kandungan ester full sintesis ya. Di sini gue bilang full sintesis, yang mana oli ini oli yang dalam tire tertinggi ya, full sintetis ya, buat harian ya, bukan buat racing ya. Kalau oli racing beda lagi, dia buat balap. Ini buat harian, santai-santai aja, spinning santai. Oli Ippone Full Power Katana 10W40. Oh siapa mau kemana sih? Tidak mesen tapi pelan. Oke bang, gue lanjut lagi ya. Di sini kelebihannya itu lu bisa dapetin banyak banget dari oli ini. Yang pertama, dia ada fitur engine protection yang dimana bakal ngelindungin motor lu dan gearbox lu secara pemakaian yang berkala ya. Kalau lu pakai oli ini, engine lu bakal terlindungi lebih baik dan lebih maksimal. Yang kedua itu ada fitur yang namanya optimum lubrication, di mana oli Ippone ini bakal ngasih lubrikasi oli maksimal di 3 mode berkendara yang lu pakai. Contoh ketika lu lagi start motor, ketika motor lu lagi adem, biasanya susah dinyalain, ini bakal lebih flawless aja. Yang kedua, ketika lu berakselerasi, yang biasanya motor suka ngadet-ngadet ya, kurang lagi mau ngegas ngadet-ngadet, coba lu ganti oli aja dulu ke oli Ippone ini. Siapa tahu nampol performanya. Dan yang ketiga, setelah lu berkendara dengan akselerasi maksimal, itu bakal enak banget ditariknya, yang gila-gila speeding ya. Coba lu tarik motor lu setelah pakai oli pasti ngacir ya kan. Dan yang selanjutnya adalah engine cleanless, dimana oli ini bisa ngebersihin ruang bakar motor lu dari sisa-sisa pembakaran yang terjadi gitu kan. Misalkan lu jarang servis gitu kan, jarang bersihin injektor dan segala macam, throttle body kan bakal numpuk atau kotorannya tuh. Oli ini bakal maksimal buat ngebersihin engine motor lu biar terasa kayak baru lagi. Mantap ya. Yang selanjutnya adalah maximum performance, di mana oli motor ini bakal ngasih performa yang maksimal di top speed akselerasi motor lo. Jadi ketika lu makin gas, makin enak rasa dipakainya. Jadi nggak ada tenaga yang putus-putus pas di atas RPM-nya lu gantung gitu kan. Dan yang terakhir fiturnya yaitu low emission, di mana lu bisa pakai oli motor ini. Wow, hijau. Oli motor ini buat uji emisi bahkan sampai di Euro 5 sekalipun ya. Sekarang yang udah kayak di Eropa deh. Gua kurang tahu di Indonesia ada Euro 4 apa Euro 3 ya. Tapi di Eropa ada Euro 5 yang mana motor tuh harus sangat-sangat sedikit keluar karbon monoksida dan sulfur apa sulfur ya, gue lupa deh, kandungan berbahaya yang keluar dari sisa pembakaran. Nah, oli motor ini bakal bisa ngebantu lu buat meminimalisir kandungan jahat ya yang keluar dari motor lu, biar bumi tetap aman ya kan, biar bumi tetap menjadi tempat yang layak buat anak cucu kita nanti aja. Menjadi pesan moral anjay. Nah, ya mungkin kalau kalian tertarik bisa check out aja oli Ippone Katana Full Power 10W40. Cukup rekomendasi buat gua dan buat motor-motor gigi kopling antara 150cc sampai 1000cc bisa lu pakai gitu. Dan mungkin segitu aja video dari gua.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau mungkin gue ada salah kata, salah informasi, bisa lu komentar di kolom komentar di bawah. Kalian pengen ngechat atau ada pertanyaan yang lain mengenai CBR, mengenai motor ataupun apa, lu bisa DM gue di Instagram gue @aminuwe, ada juga linknya di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue selanjutnya. Thank you and goodbye. See you later.